berarti tujuannya. Kalau misi berarti cara. Ya, luar biasa ya. Lanjut ya. Baik, ini adalah saya sampaikan visi dan misi kita, sekolah kita yang dulu, yang lama. Ya, visi dan misi yang lama yang saya lihat dan saya baca adalah ini. Visi yang lama adalah berakhlak mulia, berprestasi, dan berwawasan global yang dilandasi nilai-nilai budaya luhur sesuai dengan ajaran agama. Ini adalah visi Soekarno pada tahun sebelumnya. Bapak Ibu bisa menelaah visi yang ada ini. Apakah mau kita perbarui atau ada yang mau kita perbarui untuk kedepannya? Karena visi dan misi ini perlu direfleksi 4-5 tahun. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa visi misi harus direfleksi 4-5 tahun untuk melihat apakah itu masih sesuai pada zamannya sekarang. Karena melihat perkembangan zaman dan juga perkembangan ilmu pengetahuan. Ini adalah visi lamanya. Misi lamanya seperti yang ada di layar, Bapak Ibu bisa melihat. Ini sebenarnya sudah baik. Nanti Bapak Ibu bisa melihat atau menambahkan. Ya, berakhlak mulia, berprestasi dan berwawasan global yang dilandasi nilai-nilai budaya luhur sesuai dengan ajaran agama. Visi itu harus fleksibel, fokus, singkat, tapi punya tujuan, seperti itu. Ya. Jadi kembali lagi ke yang saya sampaikan tadi, bahwa visi itu adalah tujuan kita di masa depan yang ingin kita capai di masa depan, di masa yang akan datang. Ya. Kemudian ini visi dan misi lama kita. Sekarang yang saya harapkan dari Bapak Ibu, begini Bapak Ibu. Salah satu tujuan daripada pendidikan nasional itu adalah membentuk manusia Indonesia yang berkarakter dan ya, dan di mana nanti ini acuannya juga ke profil pelajar Pancasila. Makanya nanti dalam kita membuat visi misi tidak hanya dalam nilai-nilai pengetahuannya saja yang kita tuju, tapi juga karakter daripada peserta didik. Kenapa kita harus membuat visi, Bapak Ibu? Visi ini memang harus ada karena kita biar punya tujuan. Mau dibawa kemana arahnya SD kita ini, sekolah kita ini? Seperti apa yang ingin dibentuk oleh lembaga kita ini? Seperti itu. Jadi nanti acuan daripada semua pembelajaran di SD ini beracuan pada visi dan misinya daripada UPDD SDN Soekarno 1 ini. Jadi memang sangat penting untuk kita membuat visi dan misi, karena ini merupakan acuan kita ke depan. Dalam pembelajaran pun acuannya ini. Kemudian begini Bapak Ibu, saya pun untuk membuat KOSP nanti visi misi adalah komponen utamanya. Saya akan masukkan ini loh visi misi daripada SD Soekarno 1. Untuk itu mari Bapak Ibu kita bersama berbagi pendapat ya Bapak Ibu ya, berbagi pendapat. Coba sekarang Bapak Ibu ungkapkan apa harapan Bapak Ibu 4-5 tahun ke depan, ingin seperti apa murid Bapak Ibu. Bapak Ibu saya kasih kesempatan 2-3 menit untuk menuliskan harapan Bapak Ibu untuk murid Bapak Ibu 4-5 tahun ke depan. Pengen muridnya seperti apa? Silakan. Karena zaman ini tidak statis ya, semakin berkembang. Jadi seperti apa sebenarnya yang Ibu inginkan? Anak-anak seperti apa? Generasi seperti apa yang Bapak Ibu inginkan di
masa yang akan datang 4-5 tahun ke depan. Yang pasti visi ini adalah harapan kita di masa yang akan datang tentang output daripada SD Sokter DJ1. Jadi misalnya saya menginginkan peserta didik atau ingin menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia dan gimana yang ibu yang ada di bayangan bapak ibu, keinginan bapak ibu, harapan bapak ibu untuk anak didik bapak ibu nanti apa seperti itu. Jadi itu adalah visi kita. Sudah ya Bapak Ibu? Ini hanya mari kita jadikan satu harapan kita menjadi visi sekolah daripada visi SD kita. Saya minta pendapat dari Bu Mufalah. Bagaimana harapan Ibu untuk murid kita ke depan atau harapan Ibu di masa yang akan datang? Dari pengalaman selama ini ya, yang saya lihat itu Bu anak-anak itu beradab, beretika, akhlak ya belakang. Itu perlu diperkuat lagi. Yang itu kalau di sini itu sekarang sudah bisa mereka maksudnya tuh meskipun lulusan SD itu anak-anak sudah punya kreativitas, jadi sebelum keadaan itu mereka misalnya bisa menghasilkan bertahan di segala kondisi. Jadi kalau dari apa yang disampaikan itu, kalau Ibu sampaikan dalam rumusan kalimat itu bisa disampaikan di mana? Jadi harapan Ibu ya yang di masa yang 4 tahun ke depan saya ingin anak-anak didik saya itu gitu, bisa dirumuskan dalam satu kalimat mungkin yang mencerminkan apa yang sudah disampaikan. Berarti yang beradab dan beretika, Generasi yang beradab, ya, generasi yang beradab, ya, generasi yang beradab, kreatif dan beradab dan beretika, pantang menyerah, kreatif dan inovasi. iya. Terima kasih Bu Mufalah. Selanjutnya saya minta pendapat dari Ibu Fit, di mana harapan Ibu untuk murid kita ini 4-5 tahun yang akan datang. Melihat kondisi yang sekarang, itu anak-anak banyak yang kurang disiplin,
dan bertanggung jawab. Jadi untuk kedepannya kita pengen sikap disiplin anak-anak dan bertanggung jawab. Misalkan ya di kelas tugasnya seperti apa, tamannya ya diperbaiki lagi. Terus yang kedua, melahirkan generasi muda yang lebih tangguh dan cerdas. Tangguh dan cerdas ya. Kalau yang lain mungkin lebih sama dengan Bu Mufala. Tangguh dan cerdas. Jadi ada juga karena ini adalah perkembangan dunia yang tentunya kita juga perlu pendidikan dan juga perlu karakter. Pendidikan tanpa disertai karakter yang kuat akan juga menjerumuskan generasi kita. Jadi harus seimbang. Kalaupun tidak kuat di pendidikannya akan tergerus oleh perkembangan zaman. Tidak bisa jadi pelaku tapi jadi penonton nanti. Kalau anak-anak kita nanti keluarannya tidak punya prestasi, tidak punya keterampilan dalam pendidikan atau dalam keilmuan seperti itu. Baik, selanjutnya Pak Agung ini. Pak Agung, saya selalu disampaikan harapannya dari tadi cerdas gitu ya. Jadi Pak Agung bisa disampaikan. Baik, tadi mungkin sudah dijelaskan teman Pak Menteri. Kira-kira ada sama Bu? Iya. Menjadikan anak itu berakhlak mulia, beradab, cerdas, dan pastinya berprestasi. Yang akan datang. Cerdas berprestasi, Ya. iya. Ini juga tambahan yang tetap kita mengambil karakter juga yang beradab, beretika, cerdas berprestasi. Cerdas berprestasi dalam akademik dan non-akademik ya. Baik. Baik. Iya, kalau dari ibu-ibu yang lain mungkin ada yang berbeda atau ada tambahan. Bapak silakan sebentar. Nanti kalau yang lain ada tambahan tidak apa-apa. Mungkin kalau dari saya mungkin hanya sekedar penguatan saja terhadap anak ini. Mungkin ada tambahan untuk kedepannya untuk anak-anak yang keluar dari Sobat Belajar Satu ini bisa paling sedikitnya bisa hafal tentang juz amal. Ya, itu dalam religi gitu ya, keagamaannya ya. Iya, iya, bisa Bapak. Itu juga bagus. Jadi juga untuk meningkatkan keimanan ya. Keimanan baik. Mungkin ada tambahan dari ibu-ibu yang lain. Bu Enda, silakan. Segi berpakaian itu perlu ditingkatkan seperti kerapian yang Etika ya. masuk ke etika itu. Ya, masukan yang bagus. Yang lain ada tambahan? Ada tambahan dari yang lain? Ya, ya. Baik. Kalau memang ini semua sudah Bapak Ibu sampaikan tentang harapan Bapak Ibu dengan murid kita di masa yang akan datang, saya rangkum ataupun saya buat visi untuk sekolah kita. Nanti kita bisa lihat kalau misal ada tambahan atau yang ada yang mau dirubah bisa dilihat ini. Apakah visi yang saya tuliskan ini sudah mewakili apa yang Bapak Ibu sampaikan? Tujuan nasional itu salah satunya itu melalui profil pelajar Pancasila dalam pembentukan karakter. Jadi memang ada beberapa profil, dimensi profil yang saya masukkan. Jadi tidak semua profil saya masukkan, tapi kalau dari yang Bapak Ibu sampaikan, sepertinya kalau Pak Selamat sudah ada dalam keimanan dan ketakwaannya, unggul dalam prestasi, akhlak mulia, etika ya Bapak Ibu. Mandiri ini, kenapa saya masukkan mandiri? Dengan mandiri, anak-anak tentu bisa berinovasi, berkreasi, akhirnya larinya ke prestasi. Ya, berwawasan lingkungan seperti tadi, bertaman katanya itu.
jadi masih peduli pada lingkungan. Seperti itu maksud saya. Bagaimana Bapak Ibu? Begitu ya. Nah, jadi ini visi misi kita untuk tahun 2024. Kita sepakati ya Bapak Ibu. Jadi misinya seperti ini. Jadi seperti yang saya sampaikan, misi itu adalah cara untuk ibarat gini Bapak Ibu. Kita ini punya tujuan mau ke Kamal. Nah, misinya caranya mau naik kapal, mau naik mobil, apa naik beca, itu misinya. Jadi cara untuk sampai pada tujuan seperti itu. Ini Pak Selamat. Yang saya misi pertama tadi Bapak Selamat menyampaikan untuk pembacaan surat setidaknya bisa. Jadi penanaman keimanan dan ketakwaan melalui pengalaman ajaran agama ini begini maksud saya. Jadi ada pembiasaan di sekolah, baik itu pembacaan surat ya, surat pendek ataupun mungkin nanti bisa berkembang pada pelaksanaan sholat duha atau apa. Ini pembiasaan. Jadi pengalaman ajaran agama. Berprestasi dalam semua pelajaran akademik maupun non akademik katanya Pak Agung. Ini memang caranya ke sana. Tujuannya sampai pada yang namanya berprestasi. Jadi misi yang saya buatkan di sini seperti ini. Bapak Ibu bisa pelajari. Nanti kalau memang ada yang perlu ditambah, kita tambah. Ini jalannya Bapak Ibu. Tujuannya sudah ada. Ini loh tujuannya. Fokus kita di sini. Jadi untuk sampai di sini ini loh caranya. Misi. Bagaimana Bapak Ibu? Alhamdulillah Bapak Ibu, saya kira hari ini referensi visi misi kita di UPTD SDN Sopeteja 1 ini kita sudah sepakati dengan adanya visi misi baru ya. Visi misi ini nanti akan saya masukkan dalam KOSP ataupun KSP daripada SD Sopeteja 1. Terima kasih atas semua saran, pendapat, dan partisipasi dari Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa menjalankan apa yang menjadi visi kita bersama. Visi kita bersama, bukan visi saya. Visi kita bersama. Semoga kita bisa mencapai visi kita setelah SD Sopeteja cerdas mencerdaskan. Kenapa saya ambil foto ini? Bapak Ibu adalah orang-orang hebat, orang-orang cerdas hadir di sini untuk mencerdaskan generasi-generasi dan murid kita semua. Bismillah. Terima kasih semuanya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.